Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan semangat tentunya dan sampai tuntas. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devi Rohatiningsih, guru penggerak Angkatan 7 yang alhamdulillah sampai saat ini masih bertugas di SD Negeri Padurenan 6. Baik Bapak Ibu, jangan tegang ya. Kalau Bapak Ibu tegang, saya juga semakin tegang. Biar rileks ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau berbicara tadi sudah disampaikan oleh host kita bahwa narasumber kita Ibu Tanti Setiarini SPD, beliau memang narasumber kita yang pertama, tapi beliau berhubung sakit yang tidak bisa mengikuti kegiatan webinar saat ini, maka kami mempersiapkan lah narasumber yang tidak kalah juga yang luar biasa, yaitu Ibu Vivi Hajar Asfia. Beliau adalah guru SD Negeri Mustika Jaya 2 Kota Bekasi. Kemudian beliau juga penulis cerita praktik di PMM. Beliau juga adalah guru penggerak Angkatan 5. Kemudian beliau juga adalah penggerak komunitas bergema, di mana itu sudah menaungi se-Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kemudian beliau juga adalah pengajar praktik untuk CGP Angkatan 10. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada yang guru penggerak Angkatan 10, nanti salah satunya pengajar praktik kita yaitu Ibu Vivi Hajar Asfia, bersama Ketua KKG juga termasuk pengajar praktik Angkatan 10. Kemudian Bu Vivi juga adalah pengurus KKG Kota Bekasi. Beliau juga adalah pengurus KKG Kecamatan Mustika Jaya, dan beliau juga adalah pengurus komunitas pembelajar Mustika Jaya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia dan tentunya semangatnya luar biasa karena alhamdulillah partisipannya juga sudah 225 orang. Ini yang akan menjadi PR kita bersama ya. Kenapa sih gitu kan? Setelah kita melakukan perencanaan di RHK, selanjutnya apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Nah, ini nanti akan dibahas tuntas oleh narasumber kita. Baik, mari kita sama-sama sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Vivi Hajar Asfia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Ibu Devi atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, sebelum mulai Bu Devi boleh tidak nih saya berpantun? Boleh. Siap, boleh Bu. Siap, biar nggak ngantuk ya Bu Vivi ya. Iya, karena udah siang seperti ini. Jangan lupa cakepnya ya. Oke, singgah sebentar di rumah Basir. Cakep. Meminum tomat dan pepaya. Cakep. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Yeay, tepuk tangan dong Bapak Ibu ya, bisa memberikan reaksinya ya. Biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini di siang hari tanggal 13 Februari 2024 kita mulai juga jam 13 sama insyaallah. Kita sudah mulai dari tadi ya Bapak Ibu ya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Salam sejahtera untuk semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Darsiwa sebagai pengawas Kecamatan Mustika Jaya, kepada yang terhormat Bapak Kusnadi SPDI selaku K3S Mustika Jaya, kepada yang terhormat Bapak Joko Awal Suroto sebagai Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya 2, KKG Kecamatan Mustika Jaya. Kemudian kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang turut hadir dalam tata maya pada hari ini, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya yang tetap semangat mengikuti webinar pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya.
Alhamdulillah pada siang hari ini sudah ada 235 yang sudah masuk ke Zoom kita. Mudah-mudahan masih ada karena terdaftar di komunitas itu sudah ada 280, hampir 300-an. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pasti semuanya sedang sibuk mempersiapkan persiapan observasi kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, izin saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk saling sharing. Siapa yang sudah membuat perencanaan observasi? Boleh klik di chat 1. Kalau belum boleh klik di chat nomor 2. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Saya ingin mendapat sharing, nanti kita saling berbagi. Nah, siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, barangkali nanti ada kendala yang sudah menjalaninya. Oke, baik, ada Ibu Nunung sudah, ya sudah, oke. Kemudian ada yang nomor 2 juga banyak. Nih ada Bapak Ramli, ada Bu Rida belum, Bu Januria belum, Bu Susilela belum. Nah, ada yang sudah, ada yang belum, banyak yang belum ya Bapak Ibu ya. Nah, ini belum saya sebutkan semua. Oke. Tapi ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, di sini nanti kita bisa saling sharing apa kendala yang terjadi atau pengalaman apa yang sudah mengisi lembar observasi, persiapan observasi. Nah, ini hampir banyak yang belum ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencerahkan barangkali kita nanti bisa saling diskusi dan sharing apa sih yang harus kita laksanakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagi di kolom chat. Sekarang saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Nah, izin Bapak Ibu apa sudah terlihat? Bu Devi, apa sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, sudah. Sudah, siap. Jadi, terima kasih responnya Bapak Ibu. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Devi Rohatiningsih selaku moderator. Ini adalah CV saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berbagi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang akan kita lihat adalah observasi kinerja. Nah, mengapa sih kita harus observasi? Kemudian apa ya? Guru harus apa saat diobservasi dan apa yang harus dipersiapkan ketika persiapan observasi atau apa yang harus dipersiapkan ketika mau melakukan observasi. Sebenarnya Bapak Ibu, observasi kelas ini hampir atau sama dengan supervisi dan itu sudah sering Bapak Ibu lakukan semuanya. Cuma biasanya supervisi berbasis kertas, sekarang sudah berbasis digital dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, mengapa perlu observasi kelas? Jadi observasi kelas ini membantu guru dan kepala sekolah untuk mengevaluasi dan merefleksi proses pembelajaran di kelas. Hal ini membuat pengelolaan kinerja guru menjadi lebih relevan. Jadi tujuannya ini untuk membantu kepala sekolah dan guru. Kemudian, apakah guru tetap mengajar seperti biasa? Betul sekali, karena saat observasi, guru tetap mengajar seperti biasa, agar kepala sekolah dapat memahami aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam pembelajaran. Nanti akan dilihat oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki. Namun dalam hal ini Bapak Ibu guru tidak perlu takut karena harus selalu ada komunikasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah.
Ini untuk kebaikan peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai observasi, guru perlu berdiskusi bersama dengan kepala sekolah untuk mengisi dokumen persiapan observasi di PMM. Jadi Bapak Ibu tidak bisa, yang guru ya, tidak bisa langsung mengisi sendiri karena harus ada diskusi terlebih dahulu dengan Bapak Ibu kepala sekolah agar klop begitu ya. Setelah kemarin di bulan Januari kita sudah ada perencanaan, sudah salaman, sudah disepakati menunjukkan persiapan observasi. Ya Allah, itu ya. Ya, Bapak Ibu mohon ya, maaf ya. Ibu, Ada yang bocor. Ya, tolong ya, mic-nya dimatiin dulu. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu hebat. Dilanjut Bu Vivi. Oke, terima kasih Bu Devi. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu lakukan. Yang pertama adalah target perilaku. Perilaku spesifik yang ingin dipelajari dan ditampilkan saat observasi. Nanti kita akan langsung praktek, cuma di sini saya sampaikan ada 3, Bapak Ibu pilih salah satu, minimal. Mau 2 boleh, mau 3 juga boleh, kalau memang Bapak Ibu sanggup untuk menjalankannya. Tapi kalau 1 pun sudah memenuhi syarat, karena minimalnya 1. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari, yaitu upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mencapai target perilaku yang dipilih. Jadi dari perilaku tadi nanti Bapak Ibu mencari atau upaya untuk mempelajari nih apa yang harus saya lakukan ketika memilih target perilaku tersebut. Kemudian ada jadwal observasi. Buat janji observasi dengan kepala sekolah di antara bulan Februari sampai Mei 2024. Tapi disarankan jangan mepet di akhir Mei. Kalau lini masanya seharusnya diobservasi itu sebaiknya dilaksanakan di bulan Maret. Tetapi nanti disesuaikan dengan kegiatan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sepakati dengan kepala sekolah jika ingin mengubah waktu observasi. Misalnya pada saat yang sudah dijadwalkan ternyata ada kendala, harus ada kesepakatan dengan kepala sekolah. Jadi kedepannya tidak ada masalah, sudah disetujui, sudah ini ternyata banyak yang laporan, Ibu bagaimana ya jadwalnya tidak sesuai, ternyata saya ada kegiatan. Maka dari itu memang harus dipikirkan matang-matang jadwalnya kapan, kepala sekolah bisa, guru bisa begitu. Kemudian yang keempat adalah unggah dokumen. Dokumen pendukung saat mengajar di hari observasi. Ya, yang diunggah itu adalah RPP untuk yang masih menggunakan kurikulum 2013. Untuk yang menggunakan kurikulum Merdeka bisa mengunggah modul ajar atau perangkat asesmen. Jika sudah selesai, Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri sambil menunggu hari observasi tiba. Jadi apa nih yang akan saya persiapkan seperti itu. Yang penting dokumen sudah dimasukkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana memulai pelaksanaan kinerja? Kemudian apa langkah-langkah dalam melakukan kinerja guru di PMM? Nah, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah membuka PMM-nya ya. Nah, ini adalah panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru. Nah, ini untuk guru, nanti untuk kepala sekolah ada lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum mulai kita lihat dulu lini masa pengelolaan praktek kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi pengelolaan kinerja di PMM itu Bapak Ibu pasti sudah tahu itu ada 2 periode. Yang pertama dari Januari sampai Juni yang sedang dan akan kita laksanakan. Kemudian di bulan Juli sampai Desember. Kita di periode yang pertama yaitu Januari sampai Juni. Di bulan Januari kita sudah membuat SKP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini namanya tahap perencanaan.
Kemudian di bulan Februari ini kita mulai membuat diskusi persiapan. Diskusi persiapan untuk melakukan observasi. Jadi tadi menentukan jadwalnya, kemudian unggah dulu modul ajar atau RPP. Kemudian di bulan Maret baru pelaksanaan observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. Di bulan April ada upaya tindak lanjut, April Mei, dan di bulan Juni refleksi tindak lanjut dan penilaian. Jadi dalam 6 bulan ini sampai bulan Juni apa yang kita ambil di RHK juga harus terpenuhi. Untuk selanjutnya itu periode kedua ya. Sebenarnya periode pertama ini mungkin masih awal-awal, jadi Bapak Ibu masih bingung. Nanti di periode selanjutnya insya Allah udah lebih mudah lagi. Nah Bapak Ibu, berikut adalah pelaksanaan kinerjanya. Nah Bapak Ibu ketika melihat platform Merdeka Mengajarnya, Bapak Ibu buka akan tampil seperti ini. Nah di sini ini saya ambil punya saya sendiri. Nah, karena saya belum melaksanakan, maka masih 0% Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai sampai bulan selesai perilaku kerja dan lain sampai bulan Juni ya, maka bisa sampai 100%. Nah, Bapak Ibu, apabila atasan sudah menyetujui perencanaan kinerja, laman beranda akan berubah menjadi seperti ini. Anda dapat memantau progres pelaksanaan kinerja untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulai, klik cek langkah observasi. Jadi Bapak Ibu klik dulu yang atas. Namun saya informasikan untuk bagian bawah, ini ada pengembangan kompetensi, ini nanti untuk yang RHK, Bapak Ibu masuk waktu itu membuat SKP-nya, RHK-nya apa, nanti buktinya masukkan ke sini. Dan tugas tambahan ketika Bapak Ibu membuat RHK. Nah, Bapak Ibu guru, perlu Bapak Ibu guru perhatikan, untuk bagian bawah itu terdapat dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Ini yang mengumpulkan adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu biar fokus di bagian unggah ya, di observasi, terus ada unggah modul RPP. Ini yang memasukkan adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian diskusi persiapan observasi kelas. Tadi di awal saya sudah informasikan ketika membuat jadwal harus ada diskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah masing-masing agar jadwalnya sesuai dengan harapan keduanya. Untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi kelas, maka Bapak Ibu perlu klik kumpulkan di sini. Nah, di sini ada 5 tahap ya Bapak Ibu. Kita akan bahas di tahap 1 dulu, karena yang dekat dengan kita saat ini adalah di tahap yang ini, nomor 1, yaitu tindak lanjut observasi kelas. Bapak Ibu, perlu diperhatikan bahwa pengisian pelaksanaan harus dilakukan secara berurutan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melangkah ke selanjutnya jika proses sebelumnya belum selesai. Misalnya, di sini berarti yang bisa diklik hanya yang nomor 1 ini. Sedangkan ada di menunggu atasan melakukan observasi sampai isi dokumen refleksi itu masih belum bisa Bapak Ibu klik. Karena di bagian pertama unggah dokumen ini belum dilaksanakan. Jadi harus urut pelaksanaannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau saya kembali dulu ke halaman sebelumnya, atas ini ada indikator yang Bapak Ibu pilih masing-masing. Nah, kemarin ketika membuat RHK, Bapak Ibu memilih indikator apa? Nanti akan muncul. Jadi Bapak Ibu jangan bingung jika di sini kok tampilannya antara guru satu dengan guru lain berbeda. Nah, hal itu disebabkan karena indikator yang diambil itu berbeda, kecuali jika kebetulan di satu sekolah itu sama semua, tapi sebenarnya harusnya terbagi-bagi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dari 8 indikator kemarin di perencanaan
maka akan muncul indikator, kan dipilih satu ya Bapak Ibu ya. Ini seperti yang indikator saya ambil, misalnya tentang keteraturan suasana kelas. Nah Bapak Ibu sebelum lanjut ke dokumen boleh cek dulu apa sih rubrik observasinya agar kita punya gambaran apa yang harus kita lakukan. Nah ketika Bapak Ibu buka maka akan muncul seperti ini, keteraturan suasana kelas. Bapak Ibu bisa memilih perilaku atau fokus perilaku yang diobservasi. Nah, nanti Bapak Ibu pelajari, ada pilihannya 3. Ini yang perlu dilakukan atau yang harus dilakukan, sedangkan yang ini harus dihindari sebelahnya. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil keteraturan kelas, maka jangan sampai misalnya di sini guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. Nah, kalau sampai ditemukan hal-hal yang harus dihindari ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru saat diobservasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah bisa saja nanti ada poin yang kurang baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Cek rubrik observasi, maka akan muncul fokus perilaku yang diobservasi. Nah, perlu diperhatikan perilaku yang dianjurkan dan dihindari. Masing-masing kalau indikatornya lain berbeda-beda. Maka dari itu Bapak Ibu baca dulu sebelum memilih perilaku yang akan diobservasi. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu ketika klik tadi yang nomor 1 ya, maka akan muncul formulir diskusi persiapan. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengisi poin-poin yang nantinya akan diobservasi oleh atasan. Pilih perilaku yang ingin diperbaiki dan juga dipelajari oleh Bapak Ibu dengan memberikan tanda checklist pada kotak. Di sini ada 3. Nah, isi kolom dengan upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut. Misalnya di sini ada guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Oh, saya sepertinya bisa melakukan ini. Silakan Bapak Ibu checklist. Tadi di depan saya sudah informasikan bahwa untuk ini 3 perilaku ini Bapak Ibu boleh minimal 1 memilihnya. Mana yang menurut Bapak Ibu paling sesuai dengan Bapak Ibu. Jadi setiap orang memiliki pilihan masing-masing dan apa yang disesuaikan dengan kemampuannya, kompetensinya. Saya bisa di bidang ini, saya bisa mengendalikan kelas dan lain-lain. Silakan yang apa yang paling menonjol dari Bapak Ibu. Nah, boleh pilih salah satu, maka dengan cara diklik, maka akan muncul checklist hijau. Kalau Bapak Ibu merasa mau 3-3-nya, silahkan. Minimal 1 saja. Nah, Bapak Ibu selanjutnya setelah tadi sudah memilih perilaku tadi yang pilihannya 3, kemudian akan muncul di bawahnya adalah jadwal observasi. Silahkan Bapak Ibu memilih tanggal observasinya. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa ini harus ada komunikasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Jadi misalnya guru membuat sendiri ternyata pas Bapak atau Ibu guru kepala sekolahnya tidak bisa, maka terjadi hal yang tidak bisa dilaksanakan begitu ya, agar pas hari itu sekolah tidak ada kegiatan yang mengganggu kegiatan observasi karena sudah ada jadwal dan lain-lain ya. Jadi ini harus dengan izin kepala sekolah atau diskusi gitu Bapak Ibu. Kemudian jenjang, kalau di SD, TK, SMP, SMA, SMK, di sini ada pilihannya. Kemudian kelas yang mau diobservasi mana? Kalau SD mungkin kelas ya, tapi maksudnya maaf, kalau di SD bukan bidang studi, jadi kelas mana begitu. Nanti harus ada komunikasi. Tapi kalau di SMP mungkin ada kelas berapa, misalnya kelas 6A dan kelas 7 ABCD dan lain-lain. Nah, itu harus ada komunikasi tadi. Kemudian mata pelajaran atau proyek, modul proyeknya, nah ini diklik sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan pada hari observasi tiba. Kemudian boleh di bawahnya ada catatan lain. Misalnya kalau di sini ada contoh jam observasinya. Misalnya Bapak Ibu ketik pada pukul
10 sampai pukul 12 misalnya seperti itu keterangannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu setelah ada jadwalnya, kemudian Bapak Ibu dapat mengunggah dokumen pendukung seperti RPP, modul ajar atau perangkat asesmen. Bapak Ibu bisa mengambil dari komputer atau laptop Bapak Ibu masing-masing atau bisa juga dari bukti karya. Silakan kalau Bapak Ibu sudah memasukkan modul dan atau RPP-nya ke bukti karya langsung saja. Nah, tetapi kalau ini bentuknya harus PDF ya Bapak Ibu ya dan maksimal 10 MB. Sama seperti ketika kita mengumpulkan aksi nyata. Jika dalam 10 MB ya PDF Bapak Ibu lebih bisa dikompres ya Bapak Ibu ya. Setelah udah yakin maka kumpulkan. Nah, Bapak Ibu ini unggah dokumennya saya buka, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini bisa langsung dari komputer atau laptop. Kalau yang ini dari bukti karya. Jika dari bukti karya, Bapak Ibu sudah pernah unggah di bukti karya PMM, bisa langsung. Caranya seperti ini. Klik di bukti karya, maka akan muncul beberapa bukti karya kita. Nah, kalau yang hitam tidak bisa diambil. Bisa diambil kan RPP atau modul ajar atau karya lainnya kalau Bapak Ibu menyimpannya di situ. Iya, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan dokumen, maka sudah sampai ke tahap selanjutnya yaitu menunggu atasan melakukan observasi. Nah, di sini adalah setelah tugasnya Bapak Ibu kepala sekolah mempersiapkan, guru-guru juga mempersiapkan. Nanti atasan melakukan observasi ada penilaiannya. Jadi di PMM ini nanti sudah ada data-datanya tinggal dipilih, tinggal diketik begitu. Tidak ada memasukkan dokumen Word dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah selanjutnya adalah guru menunggu kepala sekolah untuk melakukan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati tadi. Bapak Ibu dapat meneruskan kembali untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut apabila kepala sekolah sudah menyelesaikan observasi. Nah, kalau sudah dilakukan observasi, silakan mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Kepala sekolah akan melakukan observasi praktik kinerja Anda. Nah, berarti di tahap 1, 2 ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sering mengecek di laman PMM-nya di pengelolaan kinerja. Klik cek rincian untuk melihat dokumen yang terdiri rincian observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, ini berarti di bulan Maret ya Bapak Ibu ya mulai observasi. Tapi jika ada yang bertanya, Ibu boleh tidak melaksanakan di bulan Februari? Nah, itu pun bisa karena tadi di awal saya sudah informasikan bahwa dari bulan Februari sampai bulan Mei. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rincian observasinya. Nih jelas misalnya jadwalnya sekian. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kepala sekolah sudah siap, gurunya yang lupa. Nah, kemudian ini ada fokusnya apa, upaya yang akan dipelajari apa, mempersiapkannya bagaimana, sudah ada di PMM, tidak diketik ya. Ini udah rincian observasinya sesuai dengan diskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah tadi. Nah, Bapak Ibu, jika dalam melaksanakan pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu mengalami kendala. Misalnya saya tidak bisa akses, saya tidak bisa terjadi gangguan dan lain-lain. Di PMM sudah ada pusat bantuan ya, di bagian akun silakan dibuka. Boleh juga telepon melalui pusat bantuan, hubungi 177, bisa juga surat elektronik. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini semuanya tidak ada masalah. Namun jika ada yang belum bisa
mengakses pengelolaan kinerja itu kemarin sudah ada informasi bahwa diperpanjang sampai bulan Maret. Mudah-mudahan sudah tertangani yang kemarin ada beberapa yang bermasalah. Biasanya yang bermasalah ada akunnya ganda dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan pada waktu dekat ini, yaitu mempersiapkan observasi kelas. Nah, Bapak Ibu, barangkali nanti ada yang bisa kita diskusikan bersama apa kendala yang terjadi atau yang sudah melakukan atau sudah membuat persiapan observasi, sudah memasukkan ke PMM, terus Bapak Ibu bisa berbagi, saya sudah, dan terus saling berbagi saja nanti ya Bapak Ibu ya, biar agar kita saling berbagi informasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini materi pada hari ini dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya, bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vivi yang sudah menjelaskan secara gamblang untuk penyampaian persiapan apa saja setelah perencanaan yang dilakukan di PMM. Mengingat bahwa observasi itu dilakukan atau dibutuhkan kerjasama dengan atasan, artinya berdiskusi ya Bu Vivi ya. Jadi jangan sampai nih langsung melaksanakan tapi tanpa aba-aba dengan kepala sekolahnya. Itu namanya kalau bisa dikatakan songong ya Bu Vivi ya. Karena segala sesuatu karena segala sesuatunya itu memang kita punya pimpinan, tentu kita harus sering berdiskusi apa yang memang dibutuhkan. Mengingat tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi juga, kenapa sih sekarang itu ada kontak untuk kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru hebat tentang PMM. Sebenarnya Bapak Ibu semua, untuk PMM itu tujuannya sebenarnya bagus ya. Intinya adalah memudahkan Bapak Ibu guru hebat untuk mencari informasi apapun mengenai misalnya media pembelajaran, ya kan Bapak, ya Bu Vivi ya, kemudian perangkat pembelajaran gitu kan. Sebenarnya, tapi mungkin yang menjadi kendala itu adalah tidak terbiasa. Tapi insya Allah kalau sudah sering dilakukan, insya Allah menjadi terbiasa dan mudah, baik. Bapak Ibu semua, selamat tetap semangat, semakin siang mendekati sore, saya yakin Bapak Ibu semakin kelihatan, aduh terus habis ini ngapain ya, terus kira-kira kepala sekolah saya gimana ya gitu. Nah ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya, karena perlunya komunikasi, ya kan, berkoordinasi tentunya. Dan untuk Bapak Ibu yang memang sudah paham, bolehlah kita berbagi praktik baik dengan temannya. Artinya jangan diem-diem aja, gitu ya Bu Vivi ya. Oke, karena sekarang itu eranya itu berkolaborasi, bukan lagi ingin menjadi terdepan ya dengan sendiri, tapi kita saling memberikan yang terbaik untuk satuan pendidikan kita. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Vivi, narasumber kita, maka di sesi ini akan ada sesi tanya jawab untuk 3 penanya saja ya Bapak Ibu ya. Mengingat waktu sudah menunjukkan waktu jam 2 siang dan saya sudah dikasih WA oleh host kita. Jangan lupa, jangan lewat dari pukul sekian, karena mengingat webinar yang pertama sudah lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Baik, kepada Bapak Ibu hebat semuanya, barangkali ada yang ingin bertanya. Wah, sudah ada yang raise hand, yaitu Bapak Surya Suhendar ya. Ada lagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya? Oke, Bapak Eka Budi lagi, siap. Ya, beliau memang pemantau yang luar biasa dari Jati Bening ya. Ada lagi satu lagi untuk 3 penanya, Bapak Ibu.
hanya 2 saja? Ada lagi? Oke, bagaimana Bu Vivi? Cukup ya 2 aja ya? Boleh 2 dulu Bu Oke, Devi. 2 dulu ya, baik. Oke, yang pertama yaitu oleh Pak Surya Suhendar. Ya, boleh Pak Surya Suhendar memperkenalkan diri dan sekolah dari mana asalnya, kemudian apa yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan Pak Surya. Baik, terima kasih Bu Devi. Suara saya Ya, terdengar? siap Pak. Terdengar Terdengar Pak. sekali Pak. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Devi serta Bu Vivi, perkenalkan nama saya Surya Suhendar dari SD Negeri Perwira 3 di Bekasi Utara, Bu. Oh, siap-siap. Dengan Bu Titin Iya. berarti ya? Iya enggak sih? Bu Titin ya? Oh Iya. iya benar. Iya, Ibu iya, iya, kenal Bu baik-baik. Titin. Iya, Iya siap. betul, saya dengan Bu Titin satu sekolah. Ya. Iya. Baik Bu, ada satu pertanyaan yang ingin saya utarakan ke Bu Vivi terkait dokumen pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, Bu. Di dalam Perdirjen juga sudah dituangkan ya. Di situ ada 4 formulir yang ada di Perdirjen, formulir A, B, C, dan D kalau tidak salah saya baca. Formulir A tentang diskusi persiapan observasi kinerja guru, formulir B tentang pelaksanaan observasi kinerja guru, formulir C untuk tindak lanjut observasi kinerja guru, dan formulir D itu refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru kalau tidak salah, Bu. Nah, Ya. yang ingin saya tanyakan, apakah selain kita mengisi itu juga kita harus mengisi formulir tersebut harus diupload atau tidak? Itu saja pertanyaannya, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Surya untuk pertanyaannya. Selanjutnya ditampung dulu ya Bu Vivi ya, atau mau Boleh langsung ya. dijawab? Ya, boleh ditampung Baik. dulu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Eka Budi dari SDN Jati Bening, dipersilahkan. Terima kasih Bu Devi. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih untuk Bu Vivi untuk pencerahannya. Pertanyaan saya mirip dengan Pak Surya. Yang pertama tentang form. Yang kedua mungkin saya lebih ke fokus perilaku ya Bu. Kan ada 3 fokus perilaku. Apakah kalau kita memilih satu itu mempengaruhi penilaian dari kepala sekolah? Atau misalnya milih 3 dan pada observasinya tidak tercapai gitu. Apakah mempengaruhi penilaian kepala sekolah? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk itu dipersilakan Bu Vivi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Surya dan Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Surya dan Pak Eka yang sudah aktif bertanya di webinar pada hari ini. Yang pertama dari Pak Surya dari SDN Perwira 3 Bekasi Utara. Apakah formulir tadi itu akan diupload begitu ya Bapak ya? Nah, formulir itu tidak diupload karena yang diupload hanyalah modul ajar atau RPP. Untuk kenapa di Perdirjennya ada, itu untuk pegangan kepala sekolah ketika menilai kan tidak misalnya tidak bawa apa-apa begitu kan, nanti saya nanti ingat kan, tidak, tapi ada rubriknya seperti itu. Jadi untuk yang di PMM sendiri tidak ada upload data itu, cuma untuk bahan penilaian saja. Ketika masuk ke ruang kelas melakukan observasi, Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah ada rambu-rambunya begitu. Jadi tidak diupload ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Eka Budi dari Jati Bening ya. Nah, ini Bapak Eka juga rekan kami nih di KKG Kota Bekasi ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Eka tadi menanyakan fokus perilaku kan ada 3. Kalau memang saya memilih satu, apakah berpengaruh terhadap penilaian?
Karena di situ penjelasannya hanya minimal 1. Berarti Bapak Ibu Bapak maksudnya Pak Eka siap saja 1 saja. Daripada misalnya Bapak memilih 2 atau 3 tapi tidak tercapai. Nah, jadi kalau kita lebih dari 1 tapi tidak tercapai dengan 1 tercapai, lebih baik mana? Berarti lebih baik 1 tercapai agar lebih fokus dalam melakukan dalam observasi ini. Jadi memang boleh tiga-tiganya, tetapi dengan kita mempunyai perencanaan, kita bisa mendapatkan maksimal dari 3 penilaian tadi. Tapi kalau sepertinya hanya tercapai 1 atau 2 sedangkan memilih 3, maka tetap nilainya berkurang karena ada yang tidak tercapai. Jadi lebih baik kita fokuskan ke 1 saja dulu. Karena ini juga pada periode pertama kita masih mungkin masih penjajakan begitu ya Bapak Ibu ya. Barangkali nanti di periode selanjutnya di bulan Juli kita lebih memahami PMM, nah bisa kita memilih lebih dari 1. Tetapi kalau Bapak mau lebih dari 1 dan yakin bisa melaksanakannya, silahkan. Yang jelas dari PMM sendiri agar tidak memberatkan Bapak Ibu guru, jadi minimal 1 saja. Begitu Bapak Eka dan Bapak Surya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, Sama-sama. ya terima kasih Bu Vivi yang sudah menjelaskan untuk pertanyaan dari Pak Surya dan Pak Eka bahwa kesimpulannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Artinya untuk perilaku itu diobservasi itu tidak harus banyak, ya kan? Buat apa banyak tapi ternyata kita yang repot sendiri, bukan begitu Bu Vivi? Jadi lebih baik pilihan hanya 1, tapi kita tuntas melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi yang kita mampu. Seperti yang tadi Bu Vivi sudah sampaikan bahwa di PMM itu sebenarnya mempermudah kita juga untuk Bapak Ibu guru hebat mengakses apapun. Nah, seperti PMM ini tadi pertanyaan Pak Eka juga memang masuk akal ya. Kira-kira kalau milih 1 itu ada kendala nggak sih untuk penilaian di kepala sekolah? Nah, lebih baik 1 perilaku yang dipilih tapi selesai tuntas dengan baik dan tentunya dengan maksimal dibanding pilihan banyak tapi kita keteter, yang ada pusing sendiri, yang ada nanti ngeluh, yang ada malah PMM yang disalahkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 10 menit, maka waktu juga yang sudah mengakhiri kami. Terima kasih banyak untuk Pak Surya dan Pak Eka dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada siang hari ini. Untuk nanti kiranya apabila masih kurang jelas dan apapun ikut webinar series ketiga. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk itu saya undur diri sebagai moderator dari Bu Vivi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari tutur kata saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali kepada Bu Yuli. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi, cantik. Sekarang supaya kita lebih rileks, mari kita ikuti bersama ice breaking yang telah disiapkan oleh panitia. Silakan Kak Anjar, apa sudah siap? Oke, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang sesi ice breaking. Saya akan memberikan kuisis. Nanti di dalam kuisis ini ada 10 pertanyaan yang mungkin akan Bapak Ibu guru hebat jawab. Di mana nantinya yang mendapatkan peringkat pertama nanti akan mendapat hadiah e-wallet ya, berupa saldo GoPay atau OVO dari sponsor kita nih, Warung Literasi nih ya, Warung Literasi Bu Yuli ya, yang beralamat di BTR Blok C9 nomor 19 Warung Literasi RT 01020. Ya barangkali Bapak Ibu jika ada yang berminat silakan mampir ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja kuisis kita ya. Sebentar saya akan share screen dulu.
Untuk linknya saya sematkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu klik ya. Sudah ada ya Bu ya di kolom chat, Bapak Ibu kan boleh diklik. Ayo Bapak Ibu dipersilakan untuk bergabung. Silakan Bapak Ibu diklik untuk linknya Wisis ada di kolom chat. Nanti akan kita Belum mulai. ada katanya Kak Anjar, punten, katanya belum ada Kak. Coba. Belum ada. Belum ada Kak Anjar, punten. Oke. Oh ini April. Sudah muncul Bapak Ibu? Oke, sudah muncul. Dipersilakan Bapak Ibu bergabung. Saya screen-nya Kak Anjar. Lanjut. Oke, sudah muncul ada ada Eka Budi, Udah selesai, Haikal. Paramita. Ayo dipersilakan Bapak Ibu bergabung. 10 Ada menit Eko Hilma. Ya, oke. Door prize-nya lumayan ya, Kak Anjar ya. Ya, lumayan hadiahnya. Iya, ayo Bapak Ibu. Ya. Ada baca buku apa pada bercanda? Ada Bu Tina. Mohon maaf Ibu yang itu mic-nya dimatikan. Punten, Ibu maaf. Ibu maaf. Ada siapa di 41 partisipan. Ada siapa? Diklik linknya. Ada. Nggak mungkin buku nggak ada tahunnya. Cari tahunnya dimanapun ada. Mohon maaf Ibu, punten, Kata mic-nya dimatikan. pengantar, Siapa cari. itu? Sudah 47 partisipan. Oke. Baik, sudah ya Bapak Ibu, sudah. Oh, masih ada yang nambah ini. Oke. Sudah 55 partisipan. Lanjut aja Kak Anjar, waktu sudah Bagaimana, semakin Bu? sore. Bu Host, bagaimana kita mulai aja? 58 partisipan. Boleh Pak sambil jalan. Oke, kita mulai ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, sudah dimulai.
tinggal berapa orang lagi? Oke, sudah ya Bapak Ibu. Masih ada yang belum? Oh, masih ada. Halo, sudah ada pemenang belum, Kak? Kak Anjar, untuk SPK-nya sudah kayaknya Kak Anjar, nggak harus nunggu yang belum. Iya. Iya, Sudah nih, mohon kayaknya maaf. sudah Iya, cukup ya, berapa menit sudah tuh? cukup. Kita Iya, akhiri ya. waktunya. Oke, Dikut. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah ya. Untuk pemenang pertama ada ya, Pak Eka Budi. Ya, selamat pada Pak Eka Budi. Ya, mana Pak Eka Budi? Pak Eka Budi Ya, dari Pak. mana Pak Eka? Dari Jati Bening baru, Pak. Oh, Jati Bening baru ya. Oke, Ya. baik Pak Eka Budi, nanti Bapak mendapatkan hadiah e-wallet berupa saldo GoPay ya, atau apa dari sponsor kita Warung Literasi yang Terima beralamat kasih. di Blok C7 nomor 19. Nanti setelah acara Bapak hubungi admin ya, atau Siap, host. Pak. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya saya kembalikan ke host kita, Ibu Yuli. Mangga Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat buat Pak Eka Budi dari Jati Bening tadi ya. Baik, sebelum lanjut ke narasumber kedua, saya punya pantun sebagai pengantar kegiatan kita berikutnya. Makan bakwan jumlahnya 5. Cakep. Diberi bumbu rasanya lebih kaya. Cakep. Oke, mari kawan fokus bersama mencari ilmu bersama KKG Mustika Jaya. Cakep. Luar biasa. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Ice breaking sudah, kita lanjut tanpa memperpanjang waktu. Kita lanjut untuk narasumber kedua, yaitu akan berbicara tentang komunitas belajar. Kita persilahkan kepada moderator di narasumber kedua, yaitu Bapak Anjar Fajriana Saleh SPD, dan dengan narasumber Ibu Nita Widya SPD. Kepada Kak Anjar kami persilahkan. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita mulai, tadi Bu Yuli ada pantunnya. Saya juga punya pantun nih. Ya. Asik. Ya Bapak Ibu. Nasi ketan di dalam loyang. Cakep. Jadi Cakep. HP buat nostalgia. Cakep. Ibu sekalian, selamat siang. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Anjar Fajriana Saleh SPD, untuk memandu jalannya acara ini pada sesi kedua. Bersama narasumber kita, yaitu Ibu Nita Widya Kusuma SPD. Ya. Beliau lahir di Bogor 29 Mei 81. Status menikah, jabatan sebagai guru kelas, kemudian pendidikan beliau yaitu SMU Negeri 34 Jakarta Selatan, lalu Universitas Terbuka. Untuk organisasi yang beliau ikuti yaitu sebagai Sekretaris KKG Kecamatan Mustika Jaya tahun 2024, lalu Wakil Ketua Kombel Kerinci
tahun 2024. Dan beliau juga CGP angkatan 9 ya kalau nggak salah. Untuk itu kepada narasumber disilahkan kepada Ibu Nita Widya Astuti ya. Kasih aplaus buat Ibu Nita. Silakan Ibu Nita. Terima kasih Kak Anjar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala UPT, pengawas kita, kepada Bapak Pengawas, Bapak Darsiwa, yang saya hormati Ketua K3S, Bapak Kusnadi, Ketua KKG Kecamatan Mustika Jaya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih telah bergabung pada webinar kali ini, webinar series kedua. Izinkan saya langsung share screen ya Bapak Ibu, karena saya tidak bisa berpantun seperti rekan-rekan saya yang lain, jadi saya to the point saja ya. Bentar, Kak Anjar bisa dibantu share. Bentar. Siap Bu Nita? Enggak, udah bisa. Aku udah bisa. Oh. Oke. Apa sudah tampak? Bapak Ibu? Ya, Bu. Sudah Ibu, sudah tampak ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang pemberdayaan komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah. Jadi Bapak Ibu, Kombel itu terdapat di dalam tiap-tiap sekolah. Berdasarkan surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4263 tentang optimalisasi komunitas belajar. Jadi setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar yang sering kita dengar disingkat dengan Kombel. Kombel dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran. Pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar Kemdikbudristek. Komunitas belajar adalah kelompok pendidik dan tenaga kependidikan atau biasa kita singkat PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Maaf, agak nge-lag. Mohon maaf, peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka yaitu memfasilitasi belajar bersama dan berbagi praktik baik, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah tantangan belajar murid dengan siklus inquiry melalui refleksi, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Apa saja sumber belajar kurikulum Merdeka bagi komunitas belajar? Sumbernya antara lain PMM,
webinar seperti yang kita lakukan saat ini melalui website kurikulumkemdikbud.go.id dan sumber belajar lainnya. Agar Kombel lebih berdampak pada murid, diperlukan pergeseran cara berpikir dari teaching ke learning. Oleh karena itu dikembangkan Kombel yang berpusat pada pembelajaran murid yang dilakukan secara berkesinambungan dengan siklus inquiry. 3 ide besar dalam komunitas belajar antara lain yaitu berfokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Siklus inquiry dalam komunitas belajar yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi, begitu seterusnya. Seperti daur hidup. Ide besar yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. PTK perlu mampu menjawab 4 pertanyaan krisis berikut ini. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Yang keempat, bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama, kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Lalu ide besar yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Siklus komunitas belajar dalam sekolah merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PTK dan meningkatkan kualitas hasil belajar murid. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, refleksi awal, perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi, begitu seterusnya. Kemudian bagaimana cara membangun komunitas belajar? Dimulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah berperan untuk mempelajari pengelolaan komunitas belajar dalam sekolah, membentuk tim kecil komunitas belajar, kemudian bersama dengan tim kecil menelaah data-data hasil belajar murid, menginisiasi pembentukan komunitas belajar, mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan rutin pertemuan komunitas belajar, jadi menyediakan jam khusus pertemuan, memimpin refleksi atau evaluasi berkala kegiatan komunitas belajar, lalu pembentukan tim kecil pada komunitas belajar dan telah data murid dari berbagai sumber. Penyepakatan nilai dan komitmen bersama, analisis pembagian kelompok belajar sesuai konteks satuan pendidikan, penyepakatan jadwal pertemuan rutin komunitas belajar. Sini peran tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar. Tim kecil ini dibentuk oleh kepala sekolah sebagai langkah awal membangun komunitas belajar. Kepala sekolah memilih guru dan tenaga kependidikan lainnya yang dinilai memiliki kualitas sebagai pemimpin dan memiliki pengaruh kuat dalam hal positif sebagai anggota dari tim kecil yang dibentuk. Kemudian tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar. Perannya antara lain yang pertama persiapan. Persiapan dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah membentuk tim kecil, kemudian kepala sekolah memberikan penguatan pentingnya komunitas belajar pada tim kecil. Tim kecil bersama kepala sekolah menganalisis data-data kondisi murid dan kebutuhan pembagian kelompok belajar. Kemudian inisiasi komunitas belajar, tim kecil menjadi fasilitator pada sisi penguatan pentingnya Kombel bersama seluruh PTK. Tim kecil menjadi fasilitator pada sesi penyepakatan nilai dan komitmen bersama Kombel. Tim kecil membagi kelompok belajar dalam komunitas belajar. Kemudian pendampingan, tim kecil menjadi teladan dalam penerapan nilai dan komitmen bersama. Tim kecil menjadi fasilitator dalam pertemuan rutin Kombel. Tim kecil menganalisis tantangan pelaksanaan Kombel dan memberikan rekomendasi solusi untuk menanggulanginya. Menelaah data hasil belajar murid. Kepala sekolah dan tim kecil perlu menganalisis data-data hasil belajar murid dari berbagai sumber sehingga dapat membuat perencanaan perubahan yang sesuai dengan kondisi murid yang bermuara pada peningkatan hasil belajar murid. Sumber data yang dapat digunakan antara lain rapor pendidikan, hasil asesmen murid, formatif dan sumatif, serta rapor hasil belajar murid. Pentingnya penyamaan persepsi mengenai komunitas belajar. Mari kita bayangkan apa dampaknya jika di sekolah kita budaya diskusi bersama
membahas tantangan pembelajaran, berbagi info, dilakukan secara rutin, apa yang akan terjadi? Komunitas belajar dalam sekolah mengubah budaya kerja terisolasi yang biasanya guru-guru sendiri-sendiri memecahkan masalah sendiri di kelasnya masing-masing menjadi budaya yang kolaboratif sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat merata. Meringankan kerja guru, guru tidak harus melakukan semua pekerjaannya sendirian. Guru dapat bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya dengan guru lainnya. Isi kepala banyak orang lebih baik daripada isi kepala satu orang. Demikian. Nilai dan komitmen bersama dalam komunitas belajar. Oke, di sini menjawab pertanyaan. Jika dikaitkan dengan kolaborasi tim, apa pentingnya menyepakati nilai dan komitmen bersama? Nilai dan komitmen bersama merupakan fondasi untuk berkolaborasi dan menjadikan Kombel menjadi tempat yang aman dan ramah untuk semua anggotanya. Contoh salah satu kesepakatan nilai dan komitmen bersama. Pernyataan nilai setiap anggota komunitas belajar dapat menyampaikan pendapat dengan asertif dan menghargai keberagaman pendapat. Jadi setiap anggota bisa dilihat dan didengar. Dilihat dalam arti setiap anggota berani menyampaikan pendapat dengan terbuka. Setiap anggota menghargai pendapat orang lain meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Setiap anggota tidak tersinggung ketika mendapat masukan. Setiap anggota terbuka jika idenya dikembangkan oleh orang lain. Didengar dalam artian setiap anggota merasa aman untuk mengeluarkan pendapat. Setiap ide yang dikeluarkan akan didengar oleh seluruh anggota Kombel. Setiap anggota merasa didengar pendapatnya. Kemudian analisis pembagian kelompok belajar dalam komunitas belajar. Prinsip dalam menganalisis pembagian kelompok belajar. Pertama, relevansi antar guru. Tujuan kita mengelompokkan guru ke dalam kelompok adalah agar mereka bisa saling belajar dan berkolaborasi dalam membuat perencanaan pembelajaran, materi ajar yang bisa digunakan bersama, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran. Mereka juga bisa mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi dalam kelasnya. Maka sebisa mungkin kelompok belajar terdiri dari guru-guru yang memiliki relevansi yang mirip. Jadi, misalkan guru-guru kelas 1 dengan guru-guru kelas 1, guru-guru kelas 2 dengan guru-guru kelas 2. Kemudian prinsip yang kedua, fleksibel sesuai kondisi satuan pendidikan. Pada konteks jenjang SMP, SMA, atau SMK, di mana guru adalah guru mapel, maka bisa kita bentuk kelompok berdasarkan mapel. Ada kelompok belajar guru matematika, guru IPA, atau sains, atau tim guru bahasa, dan sebagainya. Pada konteks jenjang SD, bisa berbeda lagi. Jika satu tingkat memiliki rombel yang banyak, maka bisa saja ada kelompok belajar kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Namun jika setiap tingkat hanya terdiri dari satu rombel, maka kelompok belajarnya bisa saja ada kelompok kelas rendah, terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3, atau kelas tinggi kelas 4 sampai kelas 6. Atau dibentuk tim per fase. Fase A, fase B, dan fase C, di mana fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Kemudian bagaimana kalau untuk mata pelajaran guru mapel di SD, seperti guru PJOK, guru PAI, dan lainnya. Guru tersebut menggunakan konsep seperti di jenjang SMP sampai SMA. Jika hanya ada satu guru PJOK di sekolah, maka bisa bergabung dengan kelompok belajar guru di kelas. Kita kondisikan, kita fleksibel aja gitu, ditentukan sesuai dengan gurunya enaknya masuknya kemana gitu. Kemudian pada jenjang PAUD bisa saja dibagi ke dalam kelompok belajar TKA dan TKB. Penyepakatan jadwal pertemuan rutin. Nah, ini yang paling penting. Kita sudah membuat Kombel, sudah membuat tim, sudah semuanya terbentuk, tapi karena tidak ada jadwal pertemuan rutin dalam Kombel tersebut, maka jadi sia-sia, jadi mati suri Kombelnya. Jadi penyepakatan jadwal pertemuan ini sangat penting agar kegiatan Kombel dapat berjalan berkesinambungan sehingga dampak yang terjadi bisa optimal. Kepala sekolah dapat mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk kegiatan Kombel. Sangat dianjurkan pertemuan Kombel dilaksanakan pada jam kerja. Sebagai contoh, kalau di sekolah saya, pertemuan rutin itu diadakan setiap hari Jumat, karena hari Jumat itu kan waktunya pendek jam belajarnya, jadi
yang pagi itu jam 11 itu sudah kosong, sedangkan guru siang sudah hadir ke sekolah. Jadi di sela-sela jam itu, jadi cukup 1 jam per minggu untuk membahas apa saja yang akan kita bahas pada hari itu. Demikian. Mari optimalkan platform Merdeka Mengajar bersama komunitas belajar Anda. Demikian Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya harap kita dapat terus menjaga kolaborasi dan belajar bersama di masa yang akan datang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Pak Anjar. Oke, baik. Terima kasih Bu Nita. Kasih berikan apa ya, emoticon atau reaction dong buat narasumber kita ya. Terima kasih Bu Nita. Ya. Baik, memang Bapak Ibu dari bahasan tadi tentang kombel kelompok belajar, memang itu tiap sekolah itu penting ya ada ya, karena dengan adanya kombel itu bisa memfasilitasi berbagai praktik baik ya yang bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain. Kemudian juga kombel itu sangat penting ya sebagai tempat untuk berdiskusi, memecahkan permasalahan atau tantangan dalam belajar seperti dalam perencanaan, refleksi ya maupun penerapan dan evaluasi. Baik Bapak Ibu guru hebat, dalam sesi kedua ini barangkali ada yang belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan ya. Untuk itu kami akan berikan 3 kesempatan bertanya ya. Barangkali Bapak Ibu ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, nanti untuk kombel sendiri itu bisa didaftarkan di PMM, bisa juga tidak gitu ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ingin melakukan webinar, itu berarti harus didaftarkan dulu di PMM. Ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oh, ada Bu Enita ya, Bu Enita. Oke, ada lagi? Kita buka 3 penanya ya untuk sesi kedua ini. Halo Kak. Apakah kombel? Belum. Sebentar Bu, ya. Belum. Barangkali ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita persilakan ya Bu Nita ya. Langsung aja ya. Oke Kak. Oke, ada Ibu Enita Yuliati SPD. Silakan Bu Enita. Oh iya Kak. Apakah kombel bisa memenuhi sertifikat untuk PMM Kak? Itu aja Kak. Oke, terima kasih Bu Enita. Bagaimana nih Bu Nita Widya? Apa langsung dijawab apa nunggu penanya kedua? Langsung dijawab aja ya Kak, karena belum ada yang resen. Ya, belum ada lagi ya? Iya, Bapak Ibu. ada yang resen lagi. Ibu Nita Widya Kusuma. Iya, terima kasih Kak Anjar. Terima kasih Bu Enita atas pertanyaannya. Maksudnya Bu Enita sertifikat yang diterbitkan oleh Kombel gitu ya, bisa dipakai untuk e-kinerja, begitu ya Bu Enita? Bu Enita? Mungkin seperti itu ya Kak Anjar maksudnya ya? Iya Bu, iya. Memang Itu Bu. Iya, sertifikat yang diterbitkan oleh Kombel itu bisa kita masukkan dalam kinerja PMM karena otomatis ya, karena kita sudah terdaftar. Webinar ini kan kita didaftarkan. Terus ketika kita mau membuat Kombel, tadi juga saya belum menjelaskan. Jika kita ingin membuat komunitas belajar di PMM, maka syaratnya penggerak komunitas tersebut harus memiliki minimal 1 sertifikat. Kemudian hanya pengurus itu hanya 3 ya, 3 yang terdaftar di PMM, tapi di luar itu boleh. Kemudian jika ingin mendapatkan sertifikat webinar itu bisa dijadikan untuk diupload di e-kinerja PMM gitu. Tinggal disesuaikan aja RHK mana yang akan
dimasukkan ke mana gitu Bu Enita. Jadi misalkan menjadi peserta gitu, kayak seperti sekarang ini kan kita berbagi praktik baik gitu ya. Bu Enita berarti nanti RHK-nya di situ nanti ketika mendapat sertifikat nanti dimasukkan ke RHK-nya, jadi mengikuti seminar berbagi praktik baik seperti itu kurang lebih. Apa jika ada yang Oke, baik Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Oke, ya gimana Bu Enita, sudah ya? Mudah-mudahan puas. Kalau belum puas ya bisa di chat lagi Bu Nita Widiakusumanya. Ya, saya terbuka untuk pertanyaan di luar webinar ini. Oke, terima kasih Bu Nita Widya. Barangkali ada lagi dari yang lain, Bapak Ibu guru hebat? Tidak ada ya? Ya, jadi mungkin ya kesimpulannya nanti dilihat RHK yang Ibu pilih. RHK yang Ibu pilih itu ada enggak sertifikat dari Kombel yang Ibu dirikan gitu ya di sekolah tersebut. Atau bisa juga nanti Ibu ikut Kombel-Kombel yang lain. Mungkin itu ya. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri sesi kedua ini. Terima kasih. Maaf, ada Budian. Oh, ada lagi ya? Oh ya, Budian ya. Oh ya, silakan Bu Dian Fitria dari SD Kaliabang Tengah 2 ya. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Mau ditanyakan sama Bu Nita, Bu, mau minta waktunya. Tentang pengisian observasi yang di PMM itu emang harus 10, yang poin keempat itu Bu, bagaimana? Itu harus yang penelaah sama sejawat, rekan sejawat, apa emang harus 10 modul ajar atau gimana ya, maksudnya kurang paham saya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Dian. Ini kayaknya ranahnya Bu Vivi deh, bagian observasi. Oh ya, baik Bu Nita. Mana Bu Vivi? Apa langsung dilempar ke Bu Vivi? Baik, izin menjawab. Tadi pertanyaan Ibu maksudnya kalau mau jadi penelaah ya Bu ya? Tadi siapa yang tanya, Ibu siapa? Budian. Iya. Budian, maksudnya ya, Bu. ingin jadi penelaah aksi nyata begitu? Yang buat itu Bu. RHK. Ya, RHK Bu, RHK di PMM. Ya, jika Ibu memilih RHK-nya menjadi penelaah dalam PMM, itu memang ada seleksinya Bapak Ibu. Jadi itu seleksinya minimal 7 sertifikat. Minimal 7 sertifikat, itu pun diseleksi satu Indonesia. Jadi tidak semua orang bisa menjadi penelaah aksi nyata PMM. Alangkah baiknya itu kan tergantung sama tim PMM. Itu termasuk salah satu RHK yang agak susah Bapak Ibu. Karena kita mengambil RHK yang tergantung sama tim PMM dan itu seleksinya tidak mudah. Jadi untuk penelaah memang itu seleksi dari tim PMM. Apakah harus 10 sertifikat untuk memenuhi masuk menjadi salah satu dari orang yang bisa masuk jadi penelaah? Minimal 7 tetapi diseleksi. Begitu Ibu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Ibu. Silakan. Mana Ibu? Ya, Ibu. Siapa? Ibu. Iya. Nah, Ibu. Ibu saya mau tanya dulu boleh? Iya, Ibu Dian ambil RHK itu ya Bu? Bukan, tadi saya buka PMM kan harus upload yang 10 bukan 10 sertifikat tapi 10 modul ajar gitu katanya. Itu ada di mana tulisan 10 modul ajar? Yang mau observasi itu Bu, observasi. Ya. Jadi untuk yang modul ajar yang akan dimasukkan yang sesuai dengan apa yang akan kita ajar pada hari itu.
bukan 10 modul ajar, tapi maksimal 10 MB untuk datanya. Jadi kita PDF ya Bu ya, dimasukkannya PDF maksimal 10 MB, bukan 10 modul ajar. Begitu Ibu. Ya, besar-besar filenya itu Bu nanti. Iya Bu, terima kasih atas Ya, penjelasannya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Barangkali ada satu penanya lagi. Sudah cukup ya? Tidak ada. Bagaimana Bu Nita? Kita akhiri sesi kedua ini ya. Ya, sudah. Sudah tidak ada lagi ini kayaknya. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari sesi 2 mengenai Kombel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke host Bu Yu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Anjar. Baik, alhamdulillah tidak terasa kita sudah 2 jam lebih bergabung di webinar KKG Mustika Jaya. Sebelum lanjut ke acara terakhir, yaitu pengumuman tentang 5 hadiah bagi para penanya kali ini, saya ingin memberikan pantun lagi. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan jangan lupa mengajak Wawan. Maafkan semua kekurangan. Karena kesempurnaan hanya punya Rizky Febian. Terima kasih, kita lanjut ke Ibu Novit. Silakan Bu Novit. Iya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Untuk 5 orang penanya dan mungkin tadi ada ya akan mendapatkan free kuliah WhatsApp ya Bu, belajar self healing. Khususnya tentang teknik emosional freedom teknik pada tanggal 29 Maret nanti. Ya, siapa saja tadi pemenangnya Bapak Anjar? Untuk yang penanya ya, dari dari sesi kedua ada Bu Enita sama Ibu Dia. Kalau di sesi 1 Bu Devi. Untuk sesi 1 ada Pak Eka Budi dan Pak Surya dari Perwira 3. Ya, di kolom chat nanti ya Bapak Ibu yang menang, tolong diam dulu jangan keluar. Nanti saya catat nomor HP-nya untuk saya masukkan ke dalam grup WhatsApp khusus. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu Novit, luar biasa. Iya, bagi peserta webinar KKG Mustika Jaya mendapatkan kesempatan untuk belajar bagaimana cara mengendalikan diri, emosi, serta untuk sangat-sangat berguna bagi kita di masa depan nanti. Selamat untuk para pemenang dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang masih tetap bertahan sampai detik terakhir webinar ini dilaksanakan. Atas nama seluruh panitia kami ucapkan terima kasih banyak dan mari kita bersama tumbuh berkembang bersama pendidikan Indonesia. Semangat dan sampai jumpa di seri berbagi praktik baik KKG Mustika Jaya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan meninggalkan ruang Zoom. Untuk orang pemenang jangan lupa. Bu Vivi, Kak Anjar, Bu Nita, sama-sama. Bagi para pemenang bisa menuliskan nomor telepon di chat daripada webinar ini atau di komunitas grup kita ya, Bapak dan Ibu. Oke, Ibu Regina sudah menuliskan. Tadi Bu Regina dapat ya. Untuk yang mendapatkan voucher e-wallet, silakan Yuli sih nggak dapat ya? chat
kami di grup komunitas. Kenapa sayang? Nggak dapat ya? Siapa tuh? Ayo. Semuanya, terima kasih semuanya ya. Sama-sama Ibu. Kangen. Sukses selalu. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi link absen ya, karena itu berkaitan dengan sertifikat kegiatan hari ini. Terima kasih. Bu Yuli, saya ngebaso dulu ya. Mohon maaf, nggak ngajak-ngajak. Iya, Kak. Bu Eni, Izin mau dong keluar ikutin duluan ya Bu online. Yuli, izin ya. Oke, Terima Bu kasih. Enita, halo, monitor Bu Enita, silakan letakkan nomor teleponnya. Baik, Ibu, sebentar. Halo kepada Ibu Enita, dipersilakan untuk mengetikkan nomor teleponnya di kolom chat webinar ya. Terima kasih. Mohon maaf Bu Yuli, jangan lupa untuk kuisis itu Pak Eka Budi ya. Ya, tadi udah di. Terus sama penanya di sesi 1 juga Pak Eka Budi dan Pak Surya. Khawatir nanti nggak dihubungi oleh panitia. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih Bu Devi. Halo Pak Eka Budi, dipersilakan mengirimkan link OVO-nya atau Dana atau apa maunya kemana deh. Silakan di komunitas atau Japri boleh ya. Japri Bu Yuli ya Pak Takut Eka. banyak yang isi nanti kalau di Bu Enita sudah melampirkan itu, Bu. Pak Eka juga boleh, Bu. Minta itu surat keterangan hilang aja. Aja, Tidak aja, kali banyak 20.000. Iya Bu Novit. Pak Eka itu tadi Iya. otomatis. Insya Allah bagi-bagi hadiah ini akan berlangsung selama webinar KKG Mustika Jaya dilaksanakan. Jadi insya Allah jadi kegiatan rutin ya Bu Vivi. Insya Allah, mudah-mudahan Amin. semuanya tetap semangat mengikuti webinar KKG Mustika Jaya ke depannya ya Bu, dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Amin. Pastinya akan selalu ditunggu dan dinanti. Buktinya tuh kayaknya nggak ada yang mau keluar deh dari webinar ini. Kita belum foto bersama loh Bapak dan Ibu, Masya Allah. Jadi belum foto. Kita foto bersama dulu ya kalau gitu ya. Ya, boleh. Iya, Masya Allah sampai lupa saking antusiasnya. Boleh, silakan Bapak dan Ibu Kameranya on cam dibuka ya. Bapak Ibu. Yang masih tersisa aja deh. Masih ada 149 Bapak Ibu guru hebat yang masih hadir di webinar kali ini. Ya, di 6 layar nih. Layar pertama ya. Oke, siap. Dibuka layarnya Bapak Ibu, senyum terbaik. Oke, Aba-aba dari Ibu Novit ya. Iya. Layar kedua. Bu Vivi, Bu yang lain tolong sekalian nanti di ini ya. Di print screen juga. Halaman ketiga. Iya, layar kedua. Ini banyak yang off cam. Yang off cam Buka layarnya Bapak Ibu. Gak apa-apa. Izin pamit ya teman-teman. Mau prepare lagi Zoom. Oke, halaman keempat. Satu. Bu Novit. Ya. 1, 2, 3. Cantik semua. Yang lain Ibu. Mohon yang lain di foto dulu kalau gitu. Saya simpan dulu. Oke, halaman kelima. 1, 2, cheese. Oke, halaman ke-6. Oke, halaman ke-6. 1, 2, cheese. Terima kasih.